Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makan. Enak, Bu, makan. Pas salam beli nanas, Bu. Yang jawab salam saya mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Banyak utangnya dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Madi dan Ibu Sohadi serta keluarga besarnya, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Nasum dan Ibu Solehah dan keluarga besarnya, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan dan mukarram Al-Ustaz Miftahul Huda. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bu, mau panjang mau pendek? Hah? Panjang pendek? Bu, di depan kita nih, alhamdulillah Bambang Saifuddin ini sudah menjadi seorang suami, ya Bang. Jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Maka ketika seorang itu sakinah, mawaddah, warahmah, maka didiklah suami, didiklah istrinya, dan nanti ketika punya anak, didiklah anaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Didik sholatnya, didik dalam ibadahnya. Kalau nggak mau sholat, maka ajarkan. Ya, bilangkan, ingatkan, nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Beratnya seorang suami adalah membimbing seorang istri dan anaknya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, beliau mengatakan bahwa nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Hiasi keluargamu, cerahkan cahaya di keluargamu dengan sholat dan baca Al-Quran. Kalau sholat dan baca Al-Quran di dalam keluarga itu sudah terjaga, maka insya Allah keluarganya nanti akan menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, bimbing dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu adalah sakinah, tentram, ya, tenang. Jadi woles, ya, jangan gegabah jadi seorang suami. Kalau istri jadi api, suami jangan jadi api, kebakar urusannya. Ya,
Kalau istri jadi api, suami wajib jadi air. Ya Pak, wajib jadi air. Makanya itu sabar. Sabar. Kalau nikah bukan bahwa tidak harus sabar Pak, tapi gudangnya sabar wajib dibawa. Karena apa? Ketika seorang istri namanya ini ya marah dulu ya, comel ya kan, comel ya kan, marah, sabarin ya, sabarin. Tidak lain di situ akan ada hikmah bagi semua ya. Kalau nggak ada sabar maka semuanya akan putus. Sama kalau dia tidak sholat itu bagaikan segitiga itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang suami istri tidak sholat maka berpencar dan akhirnya ujung-ujungnya bercerai. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka didik ibadah Bang. Ya, jangan sampai nggak ibadah. Kalau orang mau ibadah sakinah mawaddah warahmah maka didik itu wajib. Gitu. Maka disitulah kita harus tenang, harus loyal, jangan marah sama bini, ya. Jangan marah, ya. Bini juga jangan marah. Kalau dikasih sama suaminya sedikit, syukurin, ya. Jangan ketika ketika suami lagi diuji sama Allah dalam ekonominya, maka sabar, ya. Jangan sampai emosi di situ. Jangan sampai emosi kepada suaminya. Tidak lain di situ ujian dari Allah. Ketika seseorang itu diuji sama Allah, maka dia sabar dan ikhlas, maka insya Allah Allah angkat derajatnya. Gitu. Makanya dua sayap nih, sabar dan ikhlas. Dua sayap yang menyatukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dan ikhlas. Maka diuji, dicoba dalam rumah tangganya, jangan sampai kita kesal, ya. Sama laki gak boleh marah, ya. Gak boleh main pukul baik, ya. Gak boleh. Jadi harus sabar, ya. Sama-sama saling sabar, jangan egois, oke? Jangan egois, ya Bang. Jangan merasa oh gue suami, gue harus menang, gak boleh. Kalau udah merasa seperti itu, yang punya tahajud, gitu. Maka hati-hatilah, gitu. Jaga rumah tangga kita biar adem, ayem, tentram. Bagaimana caranya? Adalah ajak istri kita untuk sholat, ya kan? Lah udah sah, ya, udah jadi makmumnya, wajib ajak ketika di dalam sholat ibadah, ayo neng, sholatnya, ya. Agak mau pukul, ya. Pukulnya pakai apa? Pakai bantal. Jangan pakai besi, jangan. Ya, nggak boleh pakai bantal. Untuk apa? Ngedidik. Namanya ngedidik. 10 tahun seorang anak udah umur 10 tahun nggak mau ibadah, maka didik, pukul dia untuk ibadah. Oh, pukulnya itu tanda sayang. Ya, karena apa? Tanggung jawab nanti. Coba, kalau enggak nanti di akhirat Bambang nih enak ya kan, sholat ibadah, Bambang enak sholat ibadah, tapi istri anaknya enggak sholat, istri anaknya enggak ibadah, maka di akhirat nanti Bambang mau loncat ke surga, ya kan? Ditanya sama istrinya, ya Allah, kenapa masukkan dia ke dalam surga? Sedangkan dia di dunia tidak pernah mengajarkan saya, tidak pernah mendidik saya untuk ibadah kepadamu, dan anak saya tidak pernah diajarkan untuk dekat kepadamu. Maka ambil, masukkan ke dalam neraka. Itu lah, jangan enak-enak doang. Jadi suaminya ya cuma timbang masuk doang, ya kan? Ya Bu, tinggal masuk doang, jangan enakan doang. Dan ingat nih, ini malam pertama ya kan, malam pertama ya. Ingat, kalau suami mau masukin jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Karena apa? Kalau nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, setan akan nimbrung, setan akan masuk di situ. Maka anaknya jangan salahin, anaknya bandel, anaknya nakal jangan salahin.
bapak emaknya bagaimana? Ya, bapak emaknya nggak banyak bismillah, ketok kalau bambang nggak pakai bismillah, ya baca dulu bang, baca dulu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melakukan tersebut sholat 2 rakaat. Sholat minta mengajar sama Allah yang dikasihkan keturunan yang soleh dan soleh. 2 rakaat. Ya. Jadi sebelum mulai sholat dulu. Ya, sholat dulu 2 rakaat. Ya bu. Ya. Maka ini saya ini adik saya lah. Ini mah adik saya. Maka adik saya ini wajib saya didik, wajib saya ajarkan, dari kecil sudah saya ajarkan. Maka dia ketika sudah nikah wajib saya ajarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanggung jawabnya lebih besar ketika mengarungi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, rumah tangganya bertahan dengan lama, jaga, sabar dan taat kepada Allah. Biar apa? Biar Allah menjaga kita. Ya. Jadi jangan emosi. Ketika suami lagi diburu ekonominya, jangan emosi. Sabarin, doain, karena doa seorang istri langsung dijawab oleh Allah untuk suami. Ya, ya. Ini Bapak mengajar ya. Memang ajar, jadi wajib kita kasih tahu, wajib kita didik. Jangan sampai Bambang ini tidak mendidik istri dan anaknya. Ya, sebab tanggung jawab itu yang dinamakan sakinah mawaddah warahmah. Sakinah tentram, ya, mawaddah kasih sayang, ya, lahir dan batin kasih sayang wajib, ya, Bambang wajib ketika lahir dan batin wajib dikasih. Jangan lahirnya doang ya, lahir ya, lahir dan batin ya. Ketika seseorang sudah menjadikan sakinah mawaddah warahmah, maka warahmatnya itu adalah rahmat dari Allah. Ya, biar keluarga kita dikasih rahmat sama Allah yang tenang, boleh. Kalau kata orang-orang mah slow, ya, boleh, ya, tenang aja, jangan gegabah di dalam mengarungi rumah tangga yang begitu berat. Pasti Allah, pasti ya, setiap orang rumah tangga itu akan Allah uji sebagaimanapun. Mau bagaimanapun dia, mau bentuknya bagaimana, pasti akan diuji sama Allah. Sabar. Maka dari itu sabar dan ikhlas adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat derajatnya. Orang yang sabar pasti diangkat derajatnya. Ya, jangan sampai kita emosi, jangan sampai kita egois ya sama istri. Baik berupa baik sama istri. Ya, jangan egois. Kita berumah tangga saling sama menerima. Ya, nanti ketika Neng udah tahu sifatnya Bambang, ya, Neng udah tahu sifatnya Bambang begitu, jangan kita saya nyesel kufur nikmah, gak boleh ya, kufur nikmah. Maka hati-hati, terkadang cewek itu kufur nikmatnya banyak ya, dia tidak menerima apa yang suaminya berikan. Hati-hati, ketika suaminya memberikan maka bersyukurlah, terima kasih, karena pasti Allah akan tambah nikmatnya. Allah akan tambah nikmatnya. Dan siapa yang kufur atas nikmatku maka azab itu. Hati-hati ya, bang, hati-hati, jangan sampai kita gegabah. Emosi boleh, tapi ketika istri emosi jangan kita emosi juga. Jadi lain, saling memaafkan. Ya, kalau suami dari api, jangan dari api, jangan marah, sabar.
tangga kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran di rumahnya, karena Al-Quran akan menerangi dirimu, Al-Quran akan menerangi keluargamu. Baca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Imam, masih banyak Quran nggak? Masih banyak Qurannya? Masih. Hah? Masih. Jangan tinggalin Al-Quran. Jangan tinggalin kalau rumah tangga kita ingin menjadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kosong. Ayatnya nggak ada. Ya. Kosong. Ya. Jadi kita itu wajib tahu. Itu yang dinamakan sakinah, mawaddah. Kalau udah sakinah, mawaddah, nanti akan warahmah, akan Allah turunkan rahmat. Rahmat. Kalau kita dikasih rahmat sama Allah, insya Allah terbaik. Ya kan? Mudah-mudahan yang sedikit itu ada hikmah di balik semua. Yang penting sabar, jangan gegabah, jangan egois, ya. Yang penting sama-sama saling belajar, ya. Dan saling bersama. Jangan ya. Pokoknya kalau suami kasih sedikit, maka sedikit. Ya. Ini tanggung jawab. Ya. Itu ada perjanjian. Ya. Wajib. Ketika mau bersama semua. Ya. Dan jadikan rumah tangga kita itu seperti rumah sakit. Itu Pak. Pak. Jadikan rumah tangga kita itu seperti rumah sakit. Kenapa rumah sakit? Karena rumah sakit kalau dilihat dari depan itu bagus banget, cakep banget, ya kan? Tapi ketika masuk ke dalamnya ada orang yang amputasi, ada orang yang sakit, ada orang, ada jenazah di situ. Maka jadikan rumah tangga itu seperti rumah sakit. Kenapa? Karena biar orang lihat kita rumah tangga kita adem ayem, baik, ya kan? Maka di dalam cukup masalah itu ada di dalam. Ya kan? Cukup masalah itu ada di dalam, jangan dikeluarkan. Karena ya, apa? Jangan sampai orang tahu. Oh, ya. Begitu sama orang tua, jangan cerita. Cukup rumah tangga kita. Kalau kita mau ribut, kunci mana? Dalam. Ya kan? Mau ribut, kunci di belakang di dalam. Dan ketika punya anak, jangan berantem di depan anak. Ya kan? Kan dibatahin. Ini yang ngatain, lucu, bagus apa? Kata ayamnya, jangan jantung mentalnya. Lah, bapak monyet, lucu. Lah gue siapa? Jantung mentalnya. Maka kalau mau ribut di tangan, umpet, ya jangan di depan anak. Gak boleh. Jadi kan rumah sakit, ya rumah sakit itu orang melihatnya bagus di depan. Ya, jangan sampai rumah tangga kita orang tahu. Masalah kita jangan sampai orang tahu. Maka disitulah rumah tangga yang menjadikan sakinah mawaddah warahmah adalah menjaga segala masalah kita. Ya kan? Jangan dikeluarkan. Jangan nulis status dulu, ya. Jangan nulis status dulu. Ini ada masalah nulis status. Ya, ada masalah nulis status. Boleh.